Izin dengan penuh rasa hormat, saya sebagai pembawa acara hikmah pagi hari ini, sebelum memulai acara, agar sekiranya bisa mengaktifkan mode hening pada ponselnya agar menjaga ketenangan sehingga acara hikmah pagi hari ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umudrinya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat pemateri hikmah pagi hari ini, dalam hal ini Bapak Ustaz Abdurrahman SPDI, yang kami hormati Ketua IWSS Kabupaten Manokwari, mohon izin Ibu Haja Irmayani, yang kami hormati para pengurus dan anggota IWSS dari tingkat ranting hingga cabang di Kabupaten Manokwari, yang kami hormati para pendengar RRI Pro 4 Manokwari dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga dapat bersilaturahmi dalam acara hikmah pagi bersama RRI Pro 4 dan IWSS Kabupaten Manokwari. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang kami muliakan, marilah kita membuka acara hikmah pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya adalah marilah kita mendengarkan dengan hikmat dan khusyuk pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Sumariani dan sari tilawahnya Ibu Kati Samsudin Kadang Tola. Untuk itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikah وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang kufur, janganlah kamu mencari-cari alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan sesuai dengan apa yang selama ini kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah
tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Sumaryani dan Ibu Kati Samsuddin Kadangtola. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan alunan solawat yang akan ditampilkan oleh tim Rabana IWSS Kabupaten Manokwari. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya.
السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك اللهم صل على سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Rabana IWSS Kabupaten Manokwari. Acara selanjutnya, pergi haji ke kota Mekah. Jangan lupa membeli kurma. Acara berikutnya adalah tausiah untuk menambah ilmu kita. Marilah kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman SPDI. Kepada Pak Ustaz kami persilahkan. Terima kasih pada Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ibu-ibu Majelis Taklim IWSS dan seluruh para pemirsa Hikmah Pagi RRI Pro 4 Manokwari, saya ucapkan salam yang mempererat tali persaudaraan di antara kita dan salamnya keselamatan untuk kita semuanya, salamnya ahli syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada sikap yang terbaik bagi kita selaku hamba yang diberikan nikmat kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan. Tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan kita caranya bersyukur, Nabi yang mengajarkan kita caranya beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mengajarkan kita bagaimana menjalani kehidupan agar kehidupan kita bahagia di dunia dan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan khususnya ibu-ibu Majelis Taklim IWSS Kabupaten Manokwari, pada kesempatan hari ini tentu kita banyak sekali menyaksikan ya kondisi umat Islam yang beraneka ragam ya, sehingga di antara umat Islam ini banyak yang perlu menjadi perhatian ya. Salah satu komponen dari umat Islam yang perlu mendapatkan perhatian yaitu bagaimana peran seorang muslimah dalam pandangan Islam. Sebelum kita mengkaji tentang peran sebagai seorang muslimah dalam pandangan Islam, ada sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa
wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang artinya barang siapa yang beramal soleh, ya, dari laki-laki maupun perempuan, baik laki-laki dan perempuan, maka kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Para ulama tafsir menafsirkan kehidupan yang baik ini adalah surga di akhirat, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi setiap laki-laki dan perempuan ketika selama hidup di dunia mereka beramal soleh. Dari ayat ini kita memahami bahwasanya Allah memberikan kedudukan, ya, laki-laki dan kedudukan perempuan itu sama, tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan dalam usaha pencapaian ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam upaya ingin meraih kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Jadi laki-laki dan perempuan kedudukannya sama di ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man amila solihan, siapa yang beramal soleh. Nah, disinilah kita perlu memahami kesalehan yang bagaimana. Sebelum kita menjelaskan kesalehan apa yang dilakukan, ya, tentu sebagai muslimah atau sebagai wanita perlu mengetahui bahwa kesalehan seorang wanita itu besar sekali dampaknya, ya, bisa membuka semua banyak kebaikan, bisa membuka banyak kebaikan, sehingga apa, perempuan yang memiliki kesalehan, ya, wanita yang memiliki kesalehan, kita sebut dengan wanita saleha, itu sekelilingnya itu, lingkungannya itu akan merasakan keuntungan, keberuntungan. Suaminya beruntung, ya, ketika mendapati istrinya soleha. Kenapa? Karena sama-sama berjalan, sama-sama berusaha untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dalam menapaki bahtera rumah tangga. Tentu suami sangat bersyukur sekali. Dan yang kedua, anak-anak juga beruntung ketika mendapati istri yang soleha, ya, ketika mendapati ibu yang soleha, perempuan wanita yang soleha. Kenapa? Karena anak itu dia mendapatkan bimbingan, mendapatkan tuntunan dari ibu yang sangat dekat dengan Allah, sehingga wanita ini, ibu ini, dia mendidik putra-putrinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu setelah mereka memahami makna, setelah memahami hakikat kodratnya sebagai wanita yang soleha. Dan yang ketiga, orang tuanya pun beruntung ketika kesalehan wanita itu menjadi pembuka pintu kebaikan, ternyata tidak hanya kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya pun akan mendapatkan keberuntungan. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang ibu, seorang wanita memiliki dua anak perempuan, kemudian mendidiknya dengan solehah, soleh-solehah, anak yang taat pada Allah, maka kecuali upaya seorang tua ini ketika dia mendapati dua anaknya perempuan ini anak yang soleh-solehah, itu menjadi penghalang ibu ini, orang tua ini dari api neraka. Dan yang keempat, tetangganya juga beruntung. Ketika kita bertetangga, kita memiliki tetangga yang soleha, ya, tentu merasakan kedamaian, ketentraman, ya, dalam kehidupan bersosial, bermuamalah. Oleh karena itu, tidak ada perkara yang paling besar, ya, kecuali adalah wanita yang meniatkan dalam dirinya untuk menjadi wanita yang soleha. Nah, saking banyaknya pintu kebaikan yang dibuka ketika ibu menjadi wanita yang soleha. Nah, namun dalam perjalanan kita menuju kesolehan, dalam upaya untuk menjadi wanita soleha itu ternyata tidak berat. Apalagi di zaman sekarang, di zaman penuh fitnah, banyak sekali bu ujian-ujian atau perkara yang Allah berikan ketika ibu pengen menjadi wanita soleha. Ya. Bahkan dalam hadis itu Rasulullah SAW menyebutkan perempuan itu naqasat aqluha wa taqwaha. Ya, salah satu ujian yang Allah hadirkan kepada ibu adalah sebagai seorang wanita, sebagai perempuan, apa kata Nabi? Naqasat aqluha, yaitu akalnya itu berkurang, karena perempuan itu lebih dominan perasaannya daripada akalnya. Kemudian Rasulullah menyebutkan juga wa naqasat taqwaha, artinya berkurang agamanya. Maksudnya apa? Jadi kalau ibu berusaha menjadi soleha, ketika ibu mendapati laki-laki sholat, ibu ada waktunya tidak sholat, berkurang lagi jatah
hari sholatnya. Ketika laki-laki puasa, ibu tidak sempurna bulan puasa Ramadannya, pasti ada siklus bulanannya. Itu ujian, ya. Itu ujian, menjadikan salah satu ujian yang Allah hadirkan bagi perempuan. Nah, kadang-kadang ada ibu pengen banget, ya, pengen benar, pengen soleha, tetapi ujiannya itu datang juga dari lingkungan terdekat kita sendiri. Ada yang dari suami, yang mana ibu pengen benar tapi suami tidak mendukung. Ada juga kadang dari anak-anak, ya kan? Makanya di zaman sekarang, ya, di zaman yang penuh fitnah ini, tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali kesalehan. Di zaman fitnah ini gak ada yang mampu mengalahkan kecuali dengan keimanan. Di zaman sekarang ini tidak ada yang mampu bisa mengalahkan kecuali dengan ketakwaan. Pentingnya, Bu, kita memahami kesalehan itu. Nah, setelah kita memahami pentingnya kesalehan, maka tadi laki-laki dan perempuan yang beramal soleh itu pada dasarnya ada dua tingkatan kesalehan. Yang pertama, soleh secara pribadi, soleh dirinya sendiri, kita solehkan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita solehkan keluarga kita, ya. Soleh secara pribadi Allah sebutkan ciri-cirinya. Kalau ibu pengen menjadi soleh secara pribadi, surat At-Tahrim ayat 5 Allah menyebutkan ciri-ciri wanita soleha, ya. Di situ Allah sebutkan asa rabbuhu in tallaqakunna. Dari dalam ayat ini Allah menyebutkan jika Nabi itu pengen menceraikan istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganti kepadanya. Apa? Yaitu ayyubdilahunna azwajan khairam minkunna. Allah siapkan pengganti-penggantinya yang lebih baik. Apa ciri-cirinya? Muslimatin, muslimah, mu'minatin, mu'minah, qanitatin, wanita yang qanitat, taat sama Allah, taibatin, yaitu wanita yang bertaubat, abidatin, wanita yang selalu beribadah, saihatin, sayibatin wa abkara, saihat, wanita yang selalu berpuasa, sayibatin wa abkara, apakah dia seorang janda ataupun seorang perawan. Artinya kesalehan, kalau kita pentingnya kita pengen mensolehkan diri kita, maka ini visi misi hidup kita sebagai perempuan. Sebagai perempuan, jadikan surat At-Tahrim ayat 5 ini sebagai visi misi hidup. Apa? Bangun hubungan yang baik, ketaatan, kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan dengan Allah. Bagaimana mungkin kita ingin memperbaiki lingkungan sekitar kalau hubungan kita rusak dengan Allah? Ya, ketika hubungan kita rusak dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang kita bawa kecuali kerusakan juga dalam lingkungan sekitar kita. Apakah itu ke anak-anak, apakah itu keluarga, apa itu masyarakat. Yang kedua, taat sama Allah. Artinya apa? Sesuai dengan kemampuan kita laksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita berusaha semampu kita meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha mastata'tum. Dan yang ketiga, taibat. Taibat itu banyak bertaubat. Tentu kita sadar, Bu, ya, kita manusia, bukan malaikat. Kita manusia punya kekurangan dan kesalahan, maka diantara kebiasaan yang wanita soleha adalah senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita koreksi diri kita sekarang. Apakah kita sekarang sudah banyak puasanya? Apakah kita banyak takwanya? Apakah kita banyak taatnya? Atau kita qanitat atau tidak? Nah, kita renungkan dalam-dalam. Nah, kemudian yang kedua adalah mensolehkan keluarga. Jadi kalau mensolehkan keluarga, tadi dibacakan ayat di surat At-Tahrim ayat 6, lanjutannya itu menjaga diri dan menjaga keluarga dari api neraka. Artinya apa? Penting bagi kita, Bu. Jadikan visi misi kita hidup berkeluarga itu tidak hanya di dunia saja, tidak hanya kumpul duduk makan-makan bersama keluarga di dunia, tapi juga bagaimana visi misi kita sebagai wanita, kita memiliki visi misi bisa berkumpul bersama keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Artinya apa? Artinya kita juga perlu mensolehkan keluarga kita. Karena sekarang ini banyak, ya, yang mulai hilang visi misi seperti ini. Ya, tidak memiliki visi misi untuk berkumpul dengan keluarga di surga. Akhirnya apa? Seorang ibu ketika dia keluar pakai jilbab, dia tutup aurat, tetapi di sebelahnya anaknya, ya, tidak menutup auratnya, ya. Terbiasa saja. Jangan. Kita harus ingatkan anak-anak kita. Mungkin ada orang tua, mungkin dia tiap hari bolak-balik ke masjid, tapi dia masih mendapati anak-anaknya masih belum terbiasa sholat, masih suka meninggalkan sholat padahal sudah balik, sudah dewasa. Maka diingatkan,
Visi misi keluarga kita harusnya adalah tidak hanya kumpul di dunia, tapi kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tugasnya kita selain mensolehkan keluarga, yaitu kita mensolehkan lingkungan sekitar kita. Bagaimana? Yaitu dengan membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita soleh sendiri. Jangan sampai kita masuk surga sendiri. Islam bukan agama yang mengajarkan kita egois, egosentris, hidup sendiri, tidak. Islam mengajarkan kita bagaimana menjadi wanita solehah itu adalah bisa memberikan manfaat bagi orang lain, membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang, wanita yang soleh diri sendiri itu banyak, ya. Tetapi wanita yang pengen membantu agama Allah itu sedikit. Makanya kalau kita pahami, membantu agama Allah itu bukan tugasnya laki-laki saja, tapi juga membantu agama Allah ini tugasnya perempuan, ya. Kalau membantu agama Allah, mengajak pada kebaikan ini tugasnya laki-laki saja, maka Siti Khadijah itu tidak akan melakukan sedekah besar-besaran untuk membantu dakwahnya Nabi. Kalau tugas dakwah itu hanya tugasnya laki-laki saja, maka Siti Aisyah itu dia tidak capek-capek untuk menghafalkan hadis-hadis dari Nabi untuk mengajarkan kepada orang-orang. Kalau dakwah untuk tugasnya laki-laki saja, tentunya ya Ummu Honsa tidak akan repot-repot untuk memsemangati anak-anaknya untuk membela Nabi, membela agama Allah. Nah, disinilah kita harus pahami, ya, kita sebagai wanita penting, ya, pertama kita solehkan diri kita, ya, dengan di surat At-Tahrim itu ciri-cirinya ayat 5, kemudian kita solehkan keluarga kita, itu di surat At-Tahrim ayat 6, kemudian di surat At-Tur ayat 21. Dan yang paling penting juga kita solehkan lingkungan sekitar kita. Bagaimana kita perlu, ya, memiliki peran, ya, memberikan kontribusi di dalam masyarakat, ya. Karena apa? Pahalanya besar sekali. Saking besarnya pahala daripada kesolehan diri sendiri, saking besarnya pahala daripada kesolehan kepada keluarga. Tetapi mensolehkan masyarakat, peduli kepada sekitar, peran ibu itu sangat besar. Lakukan semampu kita. Kalau kita punya waktu, kita luangkan waktu. Bagaimana kita menghidupkan majelis-majelis taklim? Tidak hanya IWSS saja. Di mana ibu tinggal ada kompleks, masjidnya mungkin belum ada kegiatan majelis taklim, ibu bikin di situ. Saya hanya bisa punya harta, silahkan. Dengan harta kita kontribusi bagaimana majelis taklim ini biar hidup. Bagaimana pengajian di mana-mana ada. Lakukan apapun yang bisa kita lakukan. Saya tidak punya harta tapi punya waktu. Yuk kita hadir di setiap majelis-majelis ilmu. Nah, disitulah bagian daripada peran kita sebagai muslimah. Pentingnya kita juga mensolehkan lingkungan sekitar. Karena Islam ini tersebar karena perjuangan perempuan-perempuan solehah. Siti Khadijah, Aisyah, kemudian Hafsah binti Abu Bakar. Ya, banyak wanita-wanita yang juga mereka memberikan kontribusi yang besar dalam dakwah Islam ini. Mudah-mudahan dengan mengetahui peran sebagai muslimah ini, ya, kita bertambah semangat, ya, bertambah semangat untuk bisa memberikan manfaat bagi umat lain, bagi masyarakat, dari bangsa dan negara, terutama lingkungan sekitar kita, minimal juga keluarga kita. Demikian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit, ya, mudah-mudahan berkah, sedikit tapi bisa memberikan manfaat. Dan saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama kita dengarkan tausiah yang menjadi pencerahan buat kita semua dari Ustaz Abdurrahman SPDI. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan. Amin. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mohon izin kepada ibu-ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Untuk sesi tanya jawab ini Pak Ustaz, kami siapkan 3 orang, nanti soal tanya langsung dijawab. Baik, silakan. Ya, mohon izin, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Irmayani, Ketua IWSS Kabupaten Manokwari.
yang ingin saya tanyakan, banyak wanita yang menjadi tulang punggung keluarga. Bagaimana pandangan Islam tentang hal ini, Pak Ustaz? Makasih. Masya Allah, ya luar biasa pertanyaannya Ibu Ketua IWSS ini ya, Bu Haji Irma. Ya, kalau kita melihat ya, sebenarnya ketika berbicara tentang bagaimana peran wanita, ya, di antara yang terjadi di zaman sekarang kan banyak wanita-wanita yang tadinya tulang rusuk kemudian menjadi tulang punggung gitu kan. Ya. Ya harusnya tulang rusuk saja gitu kan. Yang jadi tulang punggung. Iya kan. Jadi memang ya kalau kita lihat kondisinya ya. Ya kalau sebenarnya dalam kondisi mungkin kalau suaminya misalnya ya, suaminya masih memiliki kecukupan, masih memiliki kemampuan ya ketika dia bekerja ya, sebenarnya Islam itu tidak merekomendasikan ya seorang istri untuk bekerja, tetapi ya bukan berarti Islam itu melarang seorang perempuan itu untuk bekerja ya. Bekerja sih boleh-boleh saja ya. Ya sebagaimana kita tadi sampaikan juga, Ibunda Khadijah itu kan bisnis ya, seorang pebisnis gitu, dia bekerja ya. Jadi dia mengatur bisnisnya, dan memang ya kita membutuhkan seorang wanita yang dalam perannya ya khusus juga membantu ummahat-ummahat lainnya. Nah, tetapi yang harus diperhatikan ketika dia bekerja menjadi tulang punggung itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, alasan dia bekerja itu untuk apa? Ya. Yang kedua, memang harus memperhatikan apa batasan-batasan yang dijaga saat seorang wanita itu menjadi tulang punggung, kemudian dia bekerja. Nah, contoh, kalau ditanya, ibu kenapa bekerja? Mungkin kan, ada yang bilang saya ingin membantu suami mencukupi kebutuhan. Karena memang ya, mungkin tidak semua keluarga itu, keluarga penghasilannya itu cukup. Kadang juga suami sudah bekerja maksimal, sudah bekerja banting-banting tulang, tetapi kebutuhan keluarga masih belum cukup. Maka ketika di sini seorang wanita dia bekerja menjadi tulang punggung, dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka boleh ya, diperbolehkan untuk bekerja membantu suaminya atau menjadi tulang punggung untuk kebutuhan keluarga. Tetapi kalau dia kerjanya untuk mencari tambahan uang belanja saja, uang skincare kah, tambahan income kah, atau untuk mendapatkan fasilitas saja, padahal suaminya sebenarnya sudah kaya juga, suaminya sudah mampu kasih nafkah, tetapi dia masih saya juga sebenarnya tidak bisa diam saja di rumah, saya pengen kerja, saya pengen cari uang sendiri juga. Maka di sini ya bukan untuk memenuhi kebutuhan primer yang seperti yang tadi alasan yang pertama ya. Kalau dia alasan yang kedua ini, jadi dia untuk mendapatkan fasilitas hidupnya, maka ulama lebih menyarankan sebaiknya cukup dengan nafkah suami, karena di situ ada keberkahan nanti ya dengan nafkah suami. Nah, ada juga yang bukan untuk menambah fasilitas atau mungkin uang skincare, tetapi untuk mengekspresikan dirinya ya. Jadi padahal suaminya sudah memberikan dia penghasilan di atas rata-rata, fasilitas sudah suami kasih juga, mobil sudah, kendaraan sudah, HP juga yang bagus-bagus misalnya, tapi dia pengen, karena istri kan tidak suka diam saja di rumah, dia pengen saya juga pengen aktualisasi diri, saya pengen ya pengen tampil lah di publik misalnya ya, dia pengen keluar rumah saja sebenarnya sih ya. Jadi ingin sibuk gitu kan, pengen cari kerjaan gitu kan, akhirnya ya itu alasan ini juga sebenarnya ulama tidak menganjurkan kalau untuk ini. Tetapi ada yang keempat ya, kalau dia sebenarnya dia bekerja menjadi tulang punggung itu karena dia ingin membaktikan dirinya dengan ilmunya. Misalnya dia punya ilmu kedokteran, otomatis kan dia seorang dokter untuk berbagi ilmu kepada orang lain sehingga dia bisa bekerja, dia bisa menjadi tulang punggung. Nah, di sini kalau ditanya boleh silahkan. Apakah wanita boleh bekerja? Silahkan, boleh bekerja ya. Ya, tapi dengan syarat pertama dapat izin dari suaminya. Ya,
Jadi tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Jangan sampai istri sudah capek kerja, akhirnya kewajiban dalam sebagai istri dia tinggalkan. Saya juga capek kerja. Nah, tidak mau lagi urus suami, tidak mau lagi urus anak-anak. Jangan sampai ibu menjadi tulang punggung bekerja, membuat ibu melalaikan kewajiban sebagai seorang istri, yaitu berkhidmat kepada suami, mendidik keluarga dan anak-anak. Dan yang ketiga, boleh ibu bekerja tapi dengan syarat pekerjaannya bukan pekerjaan yang haram. Ya, ibu menjadi ladies, enggak boleh, atau mungkin menjadi apa mungkin yang haram mungkin ya. Kalau misalnya pekerjaan kurir narkoba, jangan ya, pekerjaannya. Atau mungkin yang diharamkan ya, pekerjaan diharamkan, tidak boleh. Kemudian di saat ibu bekerja pastikan juga aman ya, tidak terjadi ikhtilat yang membuat fitnah ya di situ. Jadi kita harus menjaga ya. Jadi ini beberapa kondisi ya yang saya sampaikan, sehingga kita harus tidak langsung skakmat, tidak boleh, tidak. Ada beberapa pertimbangan mungkin ibu bekerja menjadi tulang punggung itu. Kenapa? Kalau ingin membantu suami, ya mencukupi, mungkin selama ini suami sudah bekerja tapi ternyata masih kurang, tidak maksimal, penghasilannya masih kebutuhan masih banyak, silahkan ya, tidak apa-apa. Wallahu alam. Mungkin demikian Bu ya. Silakan pertanyaan berikutnya kalau ada yang mau terima bertanya. kasih Pak Ustaz untuk menjawab soal nomor 1. Kami lanjut untuk penanya kedua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dewiati dari USS Kabupaten Manokwari. Masyaallah, silakan Ibu. Yang saya tanyakan di sini Pak Ustadz, bagaimana menyeimbangkan peran wanita di ranah publik dan domestik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin di ranah publiknya tadi mungkin sebagai amanah ya. Kalau dia sebagai wanita karir, dia berada di tempat kerja, dan domestik itu mungkin di ranah keluarga ya. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan ya, ibu ketika bekerja silahkan, tetapi tidak melalaikan kewajiban keluarga ya, kewajiban terhadap keluarga. Tetap ya, tidak melupakan tugas-tugas sebagai ibu, karena mohon maaf kondisi sekarang banyak wanita-wanita yang dia sudah memiliki karir publik ya, dan suaminya ternyata juga mungkin penghasilannya lebih rendah dari penghasilan dia, sehingga mungkin dia merasa sudah tidak membutuhkan suaminya. Nah itu banyak yang begitu kan, karena dia biasa punya gaji lebih tinggi daripada kau, gitu kan? Atau akhirnya dia merendahkan suaminya. Padahal ibu sadar setinggi-tingginya karir ibu di luar publik, tetap surganya ibu itu ada di kantong suami, ya kan? Surganya ibu tergantung berada dalam keridhaan suami. Kalau misalnya ibu, saya tidak berharap si ibu meninggal duluan, tetapi kalau misalnya terjadi ada seorang wanita dia meninggal, kemudian suaminya mengatakan, ya Allah saya ridho kepada istri saya, ya maka ibu akan mendapatkan jaminan surga. Ya, disitulah pentingnya, ya disitulah pentingnya kita menyeimbangkan, ya aktivitas kita di luar tanpa melupakan kewajiban dalam keluarga. Ya, yang sering terjadi ada orang lebih asik di luar ya, dalam kegiatannya, aktivitasnya ya, bahkan sama teman-temannya, tetapi dia melupakan tugasnya dalam keluarga. Sehingga apa? Banyak keluarga-keluarga berantakan ya. Banyak keluarga-keluarga berantakan. Ya, sehingga yang banyak juga terjadi ya, perselingkuhan ya di luar, ketika perempuan lebih aktif di luar terus ya, jarang membangun hubungan dengan keluarga ya, sehingga dengan suami jarang berkomunikasi, kecuali hanya lewat WA juga saja gitu kan. Jangan ya, walaupun sudah sama-sama serumah tetapi serasa masing-masing ya, tidak hidup bersama. Nah ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita harus seimbangkan. Kalaulah ya, saran saya, kalaulah penghasilan suami itu mampu menafkahi ibu, baik kebutuhan dipenuhi, alhamdulillah ada berlebih, sebaiknya ibu ya fokus untuk bagaimana memiliki visi misi tadi ya, berkumpul di dunia dan juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fokus bagaimana anak-anak pendidikan agamanya bagus, fokus bagaimana suami juga kita ajak untuk ikut taklim, belajar ilmu ya, sehingga
kita sama-sama memiliki visi misi. Ya, tidak hanya membangun di dunia, ya, tetapi membangun juga di akhirat. Ada keluarga yang berkumpul di dunia, tapi tidak berkumpul di akhirat. Ada yang keluarga tidak berkumpul di dunia, tapi berkumpul di akhirat. Ada yang berkumpul di dunia, ada yang berkumpul di akhirat. Ada yang sama-sama di dunia, tapi di akhirat nanti berpisah. Nah, oleh karena itu, ya, kita pengen menjadi keluarga yang tidak hanya sekedar kumpul hidup bersama di dunia, tetapi juga kita perlu, ya, menghadirkan visi misi bagaimana keluarga kita, suami, anak-anak, ya, juga nanti berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Perlu upaya yang keras, ya, perlu kita seimbangkan antara aktivitas kita di luar dengan kewajiban kita dalam rumah tangga itu sebagai istri, ya, terutama juga sebagai ibu. Mungkin demikian, ya, wallahu alam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kemudian kami lanjut untuk penanya ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Syariah dari IWSS Kabupaten Manokwari. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, bagaimana peran seorang wanita yang sudah berkeluarga terhadap kedua orang tuanya? Demikian, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Selvi, ya, masih punya orang tua Bu Selvi, ya, Masya Allah, ya. Jadi kalau kita, ya, dalam perjalanan kehidupan kita Allah hadirkan, ya, pasangan hidup, kemudian ibu berkeluarga, kemudian ibu masih memiliki orang tua, itu sebuah kenikmatan. Ya, jarang Bu sebenarnya kalau kita di angka umur-umur sekarang itu ujian yang Allah hadirkan itu biasanya orang tua sudah sakit-sakitan, orang tua meninggal. Tetapi kalau masih punya orang tua itu anugerah, ya, ketika ibu punya anugerah. Kadang ketika kita bersama orang tua ketika sudah berkeluarga, ya, ada yang hubungannya bagus, ya. Yang baru itu biasanya dengan mertua biasanya. Nah, itu. Kalau dengan orang tua kita sendiri kan tetap ada kewajiban sebagai anak tentunya, ya, untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua, ya. Terutama kepada anak laki-laki. Ya, dia masih menjadi milik ibunya, masih milik orang tuanya. Nah, kalau perempuan sudah berkeluarga, tentunya sebagai muslimah, maka tetap, ya, surganya itu berpindah dari orang tua ke suami, karena ridhonya suami itu menjadi bagian daripada surganya seorang perempuan, wanita muslimah. Nah, tentu kalau suaminya juga sama-sama memiliki visi misi, bagaimana tadi membangun kesalehan secara sendiri, kemudian membangun kesalehan secara keluarga, tentu tidak akan melupakan dan meninggalkan bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, ya. Jadi kita pasti, ya, kalau pengen memberikan sesuatu, pengen berbakti pada orang tua dengan memberikan sesuatu, silakan kita komunikasikan. Jangan sampai kita, ya, melakukan hal-hal yang justru menyakiti orang tua. Karena apa? Dunia ini berputar, Bu Selvi. Ya, siapa anak yang baik hubungannya dengan orang tuanya, nanti Allah akan hadirkan ketika anaknya punya menantu, punya keluarga, akan baik juga, akan memperhatikan dia. Tapi siapa anak yang hari ini dia hubungannya tidak baik dengan orang tuanya, siapa menantu tidak baik dengan mertuanya, maka ketika kelak besok dia punya anak, ketika besok dia punya anak sudah menikah berkeluarga, maka Allah akan jadikan anaknya itu memperlakukan kita sebagai orang tua sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Maka kita jaga hubungan baik kita dengan orang tua. Walaupun sebagai perempuan, kewajiban kita terhadap suami lebih besar porsinya harus kita berikan, tetapi tidak melupakan juga kewajiban kita sebagai anak yang sudah mengalir darah dan susunya ibu kita, ya, keringat perjuangannya bapak kita, dan jadilah kita seperti ini, ya. Tidak bersyukur kepada Allah anak yang tidak tahu bersyukur berterima kasih kepada orang tua. Maka kalau ibu bersyukur kepada Allah tetapi menyakiti hati mama di kampung, ya, maka syukur kita tidak diterima oleh Allah. Jadi ibadahnya kita, syukurnya kita naik ke langit tapi langit-langit rumah saja, ya, tidak langit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki hubungan kita dengan orang tua, insya Allah. Biasanya salah satu yang kalau dalam perjalanan kehidupan keluarga kita itu
ada saja ujian-ujian. Tetapi kalau orang yang baik hubungannya dengan orang tuanya, biasanya Allah kasih mudahkan dia solusi-solusi dalam menghadapi setiap ujian-ujian dalam rumah tangganya. Ada saja kemudahan-kemudahan. Mungkin demikian pentingnya kita terus menjaga hubungan dengan orang tua kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mohon izin tambah satu pertanyaan lagi Pak Ustadz, bisa? Saya kira cukup ya, oh, insyaallah. Iya. Oh maaf ya. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini semoga mendapat keberkahan buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Abdurrahman SPDI. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari ibu-ibu Majelis Ta'lim IWSS Kabupaten Manokwari kita tundukkan hati kita dalam majelis yang penuh berkah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah yang maha melihat, yang maha menatap, yang maha menyaksikan, pada pagi hari ini ya Allah Kau saksikan kami berkumpul dalam majelis hikmah pagi ini ya Allah semata-mata mengharapkan ridho pahala darimu ya Allah. Ya Allah kumpulkanlah kami semua yang hadir ini dalam syurga-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Terimalah semua amal-amal ibadah kami ya Allah. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah ya Allah. Ya Allah berikanlah hidayah petunjuk-Mu kepada kami dan keluarga kami ya Allah dalam menjalani kehidupan ketaatan kepadamu ya Allah. Terimalah semua doa-doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar RRI Pro 4, kita akan mendengarkan kembali alunan sholawat oleh tim Rabana IWSS Kabupaten Manokwari. Dipersilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah
في سبيل الله. محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي. محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسميهم من الذنب وغفر ذنوب الله وسميهم من الذنب وغفر ذنوب الله. محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي. محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسميهم من الذنب وغفر ذنوب الله وسميهم من الذنب وغفر ذنوب الله. يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله. محمد ابن عبد الله. محمد ابن عبد الله. محمد ابن عبد الله. اللهم صل على سيدنا محمد. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya adalah penutup. Demikianlah acara hikmah pada pagi hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga Allah mencatat aktivitas kita pada pagi hari ini sebagai amal kebaikan yang memberatkan timbangan kebaikan kita semua di yaumil hisab nanti. Amin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan yang kurang berkenan. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.